Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rosita Wijayanti. Video kali ini saya akan membahas tentang sound laptop dan masalah-masalahnya. Jadi kita pengguna laptop pasti sering ya mendapatkan masalah sound atau suara laptop, seperti misalnya tidak berbunyi, atau suaranya kecil, atau kresek-kresek, atau bisa juga suaranya pecah. Nah, beberapa hal yang menyebabkan suara laptop bermasalah itu ada macam-macam penyebabnya ya. Yang pertama, bisa karena driver sound tidak terinstal dengan baik. Itu bisa menyebabkan suara pada laptop bermasalah, bahkan tidak bunyi sama sekali kalau drivernya tidak terinstal dengan baik. Atau ada juga yang bermasalah tidak bunyi sama sekali, itu bukan dari driver atau software soundnya, tapi dari hardwarenya yang mati. Jadi hardware untuk mengeluarkan suara dari laptop itu ada internal dan ada eksternal ya. Yang eksternal kita tahu sendiri, ada speaker-speaker besar eksternal atau speaker Bluetooth atau speaker-speaker yang dihubungkan dengan laptop. Ada juga speaker internal, yaitu speaker bawaan laptopnya atau yang ada di dalam laptop. Contoh speaker eksternal misalnya ini, saya punya speaker ini dihubungkan ke laptop untuk mengeluarkan suara melalui jack atau penghubung. Ini pakainya powernya pakai USB. Bisa dicolokkan di USB laptop, dan ini dimasukkan ke colokan atau jack speaker yang ada di laptop. Ini speaker eksternal ya. Ada lagi speaker internal. Ini saya punya beberapa contoh speaker internal seperti ini misalnya. Ini speaker milik netbook Samsung. Sekecil ini ya. Ini paling setinggi jempol saya. Dan membran speakernya hanya ada di ujung speaker ini. Jadi hanya sepertiga dari besarnya speaker yang hanya sejempol saya. Ini speakernya laptop Samsung. Ada juga ini, ada speakernya laptop Lenovo G470. Ini speaker kanan dan speaker kiri. Jadi kalau di laptop itu ada dua speaker yang ditanam, ada speaker kanan dan speaker kiri. Ini juga walaupun tampilan fisiknya agak lebar ya, tapi untuk ini ada membran speaker di sini itu kecil sekali. Nah, kelihatan ya, jadi kecil sekali, paling seukuran kuku. Ini kuku saya, seukuran kuku. Jadi sebetulnya speaker internal laptop itu tidak difungsikan untuk mendengarkan suara yang terlalu kencang. Terutama suara kencang seperti musik dengan bass besar ya, karena di speaker itu ada membran. Nah, ini di sekelilingnya ada membran ya, kelihatan ya. Nah, kalau untuk speaker eksternal, membrannya sebesar ini, dan semakin besar speakernya maka semakin kuat ininya. Ini ada membran empuk ya, ini juga udah agak jeblos. Jadi ini kalau digunakan untuk mendengarkan musik yang keras maka akan bergetar. Ini pun sama, jika digunakan untuk mendengarkan musik yang keras maka akan bergetar. Jadi kalau misalnya speaker internal laptop ini digunakan untuk mendengarkan musik dengan volume maksimal, apalagi yang beatnya lumayan kencang, getarannya akan membuat membran speaker ini pecah atau robek. Contohnya ini, saya punya contoh.
Ini speaker internal laptop yang membrannya rusak. Nah, ini rusak ya. Tadinya pertama robek, karena robekannya sudah parah, lama-lama hampir hilang semua ya. Bedakan dengan ini. Ini yang masih utuh dan ini yang sudah pecah. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang masih utuh, ini suaranya biasanya masih halus, tidak sember, dan tidak bunyi kresek-kresek atau kemersek. Kalau yang ini, kalau membrannya pecahnya misalnya belum terlalu parah, biasanya suaranya masih kenceng, tapi kurang jernih. Jadi ada suara kresek-kresek atau suaranya pecah atau sember karena membran ininya robek atau pecah gitu. Saya kasih contoh ya, ini saya punya satu laptop yang membran speakernya robek atau pecah. Nah, itu tadi kedengeran ya suara speaker yang pecah. Seharusnya kalau speakernya masih bagus itu suaranya nggak pecah seperti itu. Suara pecah pada laptop itu disebabkan oleh speaker yang sudah rusak atau pecah. Jadi kalau misalnya pecahnya membran itu belum parah, hanya di bagian ini kain luarnya saja, ini seperti kain atau bahan apa sih ini ya, gabus, itu hanya pecah sedikit, itu bisa dilem di bagian tepinya biar suara yang dihasilkan itu tidak pecah atau tidak bergetar. Tetapi jika sudah separah ini kemungkinan besar udah mati speakernya atau suaranya kecil sekali gitu. Jadi gimana biar speaker laptop tidak mudah pecah atau suaranya tidak mudah sember atau kemersek itu, jangan gunakan laptop untuk mendengarkan suara dengan volume maksimal untuk musik-musik yang beatnya kencang atau bassnya kencang gitu. Jadi kalau misalnya kita menginginkan mendengarkan musik yang kencang, itu lebih baik gunakan speaker eksternal atau menggunakan headset gitu. Kalau speaker eksternal ini yang termasuk kecil ya, speaker eksternal yang paling kecil mungkin segini, ini aja udah lumayan kuat ininya untuk mendengarkan musik yang beatnya agak kencang atau bassnya agak kencang. Tapi kalau sekecil ini mungkin difungsikan hanya untuk mendengarkan suara-suara seperti orang berbicara biasa seperti ini, tapi bukan untuk musik-musik yang beatnya kencang atau bassnya kencang. Nah, seperti itu. Jadi kenapa sih harus merawat speaker laptop biar nggak sember atau tidak pecah suaranya? Itu karena ini speaker ada di dalam ya, ada di dalam, dan ketika sudah sember atau pecah suaranya atau bahkan tidak bunyi sama sekali, maka kita harus mengganti speaker ini dengan cara membongkar laptop gitu. Sayangkan kalau misalnya laptop mungkin dibongkar hanya karena speakernya pecah. Jadi kalau misalnya kita merawat, kita tidak perlu membongkar laptop hanya untuk memperbaiki speaker. Apalagi untuk ada beberapa laptop yang speakernya itu susah sekali untuk dilepas atau dibongkar. Jadi bisa saja ada di bawah, posisinya terkunci dengan motherboard atau dengan engsel atau dilem kuat ke casing internal laptopnya itu ada. Jadi ada yang memang lumayan sulit untuk
membongkar atau memperbaiki speaker ini. Jadi kalau dibilang speaker sekecil ini tidak penting, menurut saya penting, karena kalau pecah kita tidak bisa menggunakan laptop untuk menyimak video atau apapun yang dengan suara gitu kan, lumayan mengganggu daripada harus membawa-bawa speaker eksternal kalau speaker internalnya betul-betul sudah mati total. Jadi sebaiknya speaker internal laptop hanya digunakan untuk misalnya mendengarkan hal-hal yang mungkin penting seperti ketika rapat atau Zoom meeting atau apapun di tempat yang memang tidak memungkinkan untuk menggunakan speaker eksternal. Jadi selama memungkinkan menggunakan speaker eksternal, maka sebaiknya gunakan speaker eksternal untuk membuat speaker internal laptop lebih awet sehingga tidak perlu susah payah untuk membongkarnya. Oke, sekian dulu video kali ini membahas tentang speaker. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi jangan lupa untuk menjaga speaker tetap memiliki suara yang jernih. Gunakan speaker eksternal jika ingin mendengarkan musik dengan beat yang kencang. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, informasi-informasi berikutnya, tips-tips berikutnya yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.